Jadi, asam nukleat adalah makromolekul biokimia kompleks yang tersusun atas rantai nukleotida dan mengandung informasi genetik. Biomolekul ini esensial sebagai penyimpan dan pengangkut informasi. Yang berikut klasifikasi asam nukleat sederhana. Yang pertama yaitu DNA. DNA adalah biomolekul yang menyimpan dan menyanyi instruksi genetik untuk setiap organisme dan beberapa virus yang merupakan polimer nukleotida. DNA tersusun atas gula pentosa, yang kedua ada fosfat, dan yang ketiga ada basa nitrogen yang terdiri dari A, T, C, dan G. Yang kedua yaitu RNA. RNA adalah asam nukleat yang terlibat dalam ekspresi genetik yang berfungsi sebagai pembawa pesan asam amino dan komponen ribosom yang terdiri dari messenger RNA atau mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang berikut ada klasifikasi asam nukleat kompleks. Yang pertama yaitu ribosom. Ribosom adalah mesin seluler yang bertanggung jawab untuk sintesis protein yang terdiri dari dua subunit yang tersusun atas rRNA dan protein. Yang kedua ada ribozim. Ribozim adalah molekul RNA yang memiliki aktivitas katalik serupa dengan enzim protein. Mereka dapat mengkatalis reaksi biokimia spesifik. Yang ketiga yaitu splikeosom, adalah kompleks molekuler besar yang mengkatalis penghapus intron dari pre-mRNA yang terdiri dari snRNA atau small nuclear RNA dan protein. Yang keempat adalah kompleks asam nukleat lain. Jadi selain yang sudah disebutkan tadi, terdapat berbagai kompleks asam nukleat protein lainnya dalam sel yang termasuk yang terlibat dalam replikasi DNA, transkripsi DNA, perbaikan DNA, dan regulasi ekspresi gen. Yang berikut ada struktur DNA. Dua orang ilmuwan yaitu J.D. Waston dan F.H.C. Crick mengajukan model struktur molekul DNA yang hingga kini sangat diyakini kebenarannya dan dijadikan dasar berbagai teknik yang berkaitan dengan manipulasi DNA. Model tersebut dikenal sebagai tangga terpilih atau double helix. Secara alami, DNA pada umumnya mempunyai struktur molekul tangga terpilih ini. Model tangga terpilih menggambarkan struktur DNA sebagai dua rantai polinukleotida yang saling memilih membentuk spiral dengan arah pilihan ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, basa nitrogen. Orientasi rantai antiparalelnya memiliki dua untai DNA berjalan dalam arah berlawanan, 5:3 dan 3:5. Esensial untuk fungsi dan stabilitas struktur serta memiliki dua ikatan penstabil struktur yaitu ikatan hidrogen dan ikatan fosfodieser. Jadi teman-teman, ini adalah gambar dari struktur DNA. Yang selanjutnya yaitu struktur RNA. RNA umumnya adalah molekul untai tunggal yang terdiri dari nukleotida. Meskipun untai tunggal, RNA memiliki kemampuan unik untuk melipat kembali pada dirinya sendiri. Lipatan internal untai RNA menghasilkan struktur sekunder seperti hairpin long. Struktur ini dapat melipat lebih lanjut untuk membentuk struktur tersier 3 dimensi yang kompleks dan fungsional. RNA memiliki beberapa jenis utama yaitu
mRNA, tRNA, dan rRNA. Struktur RNA yang dinamis dan beragam memungkinkan RNA untuk menjalankan berbagai fungsi biologis, termasuk sebagai pembawa pesan genetik, katalis, dan elemen penting dalam regulasi gen. Jadi anak-anak bisa melihat gambar struktur gen yang ini. Selanjutnya yaitu sifat dan fungsi DNA. Sifat DNA yaitu polar atau larut dalam air, namun tidak larut dalam alkohol garam, serta dapat menyerap sinar UV pada 260 nanometer, membentuk struktur helix ganda melingkar agar muat dalam inti sel, memiliki sifat heterokatalik atau membentuk RNA, dan autokatalik atau replikasi. Fungsi DNA yang pertama yaitu penyimpan informasi genetik. DNA adalah molekul utama yang menyimpan buku petunjuk genetik makhluk hidup, esensial untuk pewarisan sifat dan fungsi biologis. Yang kedua yaitu stabilitas dan integritas. Struktur helix ganda DNA menjamin kestabilan dan keakuratan informasi genetik, menjaga sifat tetap konsisten antara generasi. Yang ketiga yaitu fungsi replikasi. DNA memiliki kemampuan untuk menduplikasi diri secara akurat, memastikan setiap sel baru menerima salinan genetik yang utuh. Yang keempat yaitu transkripsi dan rekombinasi. DNA berperan sebagai cetakan untuk sintesis RNA dan rekombinasi genetik mendorong keberagaman. Yang berikut ya, ada sifat dari RNA. Sifat RNA yaitu strukturnya yang terdiri dari untai polinukleotida menggunakan gula ribosa dan memiliki basa nitrogen urasil atau U menggantikan timin. RNA adalah asam nukleat esensial yang krusial dalam berbagai proses biologis, termasuk sintesis protein dan regulasi gen. Struktur unik RNA memungkinkannya menjalankan beberapa fungsi sel. Yang pertama untuk mRNA. mRNA berfungsi membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom dan bertindak sebagai cetakan untuk sintesis protein. Yang kedua, rRNA. rRNA berfungsi sebagai komponen struktural dan katalis utama ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Selanjutnya ada tRNA, yaitu molekuler adaptor yang mengangkut asam amino, mencocokkan asam amino dengan kodon mRNA. Yang keempat ada ncRNA, tidak mengkode protein, berperan dalam regulasi gen, miRNA dan ncRNA. Yang berikut ikatan yang terlibat dalam asam nukleat. Berbagai jenis ikatan kimia membentuk struktur kompleks dan menentukan fungsi asam nukleat seperti DNA dan RNA. Yang pertama yaitu ada ikatan fosfodiester. Ikatan kovalen yang merupakan ikatan kovalen kuat yang menghubungkan gula dan gugus fosfat membentuk tulang punggung gula fosfat pada setiap untai asam nukleat, tulang punggung DNA dan RNA. Yang kedua ada ikatan hidrogen, yaitu ikatan lemak antar basa nitrogen komplementer A ke T dan G ke C. Ikatan ini penting untuk struktur helix ganda dan pemisahan untai. Yang ketiga ada ikatan hidrofobik dan van der Waals. Interaksi non-kovalen antar basa-basa yang menutupi bagian dalam helix ganda
memberikan stabilitas struktural pada asam nukleat. Yang keempat adalah ikatan ionik. Interaksi antara gugus fosfat bermuatan negatif pada tulang punggung asam nukleat dengan ion logam negatif atau protein. Jadi teman-teman, sekian untuk materi kita pada siang hari ini. Ibu harap adik-adik bisa materi yang kita ajarkan pada hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.